Baik, teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keterbatasan yang ada, teman-teman masih tetap berusaha untuk berjuang bersama demi cita-cita gitu ya. Salat dan salam semoga juga selalu tercurah kepada junjungan kita, teladan hidup kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Oke, teman-teman, yuk sebelum kita mulai sama-sama kita buka dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, teman-teman, hari ini kita akan coba kembali membahas dari apa yang kemarin teman-teman sudah baca ya. Masih ingat nggak nih teman-teman dengan bacaan yang kemarin? Kira-kira itu tentang apa, teman-teman? Strategi bisnis sales funnel. Oke, strategi bisnis dengan sales panel ya. Apa sih sales panel, Nur? Yang Kenapa, Ustaz? sales panel tuh kayak gimana tuh? Ada yang masih ingat nggak? Ya, itu kan merupakan salah satu strategi. Maksudnya kayak gimana tuh strategi sales panel tuh? Oh, strategi yang dapat penjualan yang maksimal, Ustaz. Terus? Oke, siap. Oke, makasih Nur Fadilah ya. Kita akan coba bahas kembali. Nggak apa-apa teman-teman ya, kita review ulang dari buku yang kemarin teman-teman sudah baca gitu ya. Sekilas saja, tidak lama. Yang penting nanti kita bisa lebih memahami tentang salah satu strategi ini gitu ya teman-teman. Karena di sebelumnya kan kita bicara tentang fundamental nih gitu ya, membangun bisnis itu kayak gimana sih, mulai dari apa? Marketing, sales gitu kan, kemudian apa lagi tuh, apa value creation gitu ya, dan seterusnya. Masih pada ingat ya, mudah-mudahan ya teman-teman ya. Nah, ini sebetulnya masih di bagian materi fundamental bisnis ya teman-teman. Ini sebetulnya lebih tepatnya di bagian marketing, sales, dan value delivery gitu kan. Kenapa? Karena ini kita dalam merangka bagaimana dari bisnis yang kita bangun itu banyak pembeli gitu ya. Jadi banyak pembeli bahkan juga menjadi pelanggan. Nah, intinya kan kayak gitu. Ya, jadi memang di buku yang kemarin teman-teman sudah baca gitu ya, ini merupakan salah satu strategi gitu ya, yang namanya itu sales funnel gitu ya. Apa sih sales funnel kan gitu ya. Ini makanan atau minuman gitu kan, atau apa nih ya? Ya, tetapi ya itu bukan makanan, bukan minuman gitu ya. Ya sederhananya teman-teman, dari buku yang teman-teman kemarin baca gitu ya, sales panel itu kan tadi gitu ya, kata Nur, sebuah strategi gitu ya, strategi untuk mendapatkan penjualan yang maksimal gitu ya, dengan cara menggiring prospek berpindah dari satu kondisi ke kondisi lainnya ya. Jadi kita punya prospek nih ya, prospek itu kan ya semacam target lah ya, target pasar kita siapa nih gitu ya. Jadi di strategi ini gitu ya, kita ingin ngedapetin ya penjualan yang maksimal gitu ya, dengan cara menggiring si prospek kita tadi gitu ya, orang-orang tadi berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Ya, sederhananya seperti itu. Ya, kenapa sih disebut panel gitu kan? Karena memang strategi ini berbentuk seperti corong gitu ya. Jadi yang mengerucut ke bawah. Ya, teman-teman pasti di rumah punya corong ya. Ya semacam itu ya. Kalau corong kan bentuknya di atasnya itu gede gitu ya lubangnya, ya kemudian semakin ke bawah kan semakin mengecil, jadi semakin mengerucut ya, atau bahasnya lebih spesifik nih gitu. Nah teman-teman, prospek yang awalnya banyak nih, nah itu mengerucut ke jadi pembeli ya. Jadi prospek itu kan katakanlah calon-calon pembeli gitu ya, jadi belum jadi pembeli nih ya. Misalnya prospeknya itu adalah kelas 10 gitu kan ya, kelas 10 sorry,
kelas 11 deh gitu ya. Nah, wah, teman-teman mau bisnis nih, mau jualan. Nah, prospeknya siapa nih? Oh, teman-teman mau prospek kelas 11. Nah, itu kan si kelas 11 itu ya, sebagai prospeknya teman-teman, itu belum semua menjadi pembeli ya. Nah, makanya di sini bagaimana agar kita bisa mengerucutkan dari orang-orang yang ada di kelas 11 itu menjadi pembeli gitu ya. Kemudian pembeli itu digiring lagi untuk mengerucut membeli produk berikutnya. Ya, misalnya kita punya beberapa produk ya. Awalnya kita datang ke kelas 11 menawarkan kan, setidaknya kan ini contohnya gitu ya. Menawarkan, mengenalkan produk teman-teman gitu ya. Nah, ya boleh jadi memang ada beberapa yang akan membeli gitu ya. Itu kan kita mengerucutkan. Ya, kemudian si pembeli yang udah ngebeli produk kita, nah kita giring ya, kita kerucutkan lagi bagaimana agar dia mau membeli produk kita yang lain gitu. Nah, saat proses ini teman-teman, nah ini tentu gitu ya, jumlah pembeli produk selanjutnya tidak sebanyak jumlah pembeli produk pertama. Ya, itu ilustrasi gitu ya. Jadi ilustrasi sales panel bekerja ya. Atau di buku kemarin kan teman-teman gitu ya sudah dijelaskan bagaimana sales panel gitu ya bisa membuat seseorang berpindah dari pembeli jadi pelanggan. Nah, itu teman-teman. Ya, ini kan kerucut gitu ya. Awalnya prospek gitu ya, calon-calon pembeli. Ya, kita kerucutkan bagaimana agar mereka jadi pembeli kita. Kemudian si pembeli yang sudah membeli barang kita giring lagi, kita kerucutkan lagi agar dia mau membeli produk kita yang lain gitu ya. Nah, ini sederhananya seperti itu. Ya, atau bahkan bagaimana agar si pembeli gitu ya yang membeli produk kita itu bisa dirubah, dikerucutkan lagi menjadi pelanggan. Ya, karena bentuknya seperti corong ya tentu akan semakin sedikit ya. Prospek awal banyak gitu ya, kelas 11. Nah, nanti ketika masuk ke turun lagi kan itu jadi lebih sempit tuh si corong itu kan. Nah, si lebih sempit itulah itu ya si pembeli gitu kan. Ya, kemudian turun lagi ke bawah lebih spesifik lagi, lebih sedikit lagi. Nah, itulah boleh jadi adalah pelanggan kita. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Jadi yang awalnya prospeknya itu ada 1.000 orang gitu ya. Ini contohnya kan di buku kayak gitu ya. Prospek awalnya 1.000 orang. Nah, bagaimana dari 1.000 orang itu bisa kita kerutkan jadi 400 orang aja menjadi pembeli ya. Nah, dari 400 orang si pembeli tadi kita kerucutkan lagi jadi 100 orang sebagai pelanggan. Ya, itu gambarannya seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini bentuknya seperti corong gitu ya. Nah, dengan menerapkan strategi ini teman-teman ya, strategi sales panel dalam bisnis kita, nah itu sama ya, sama kayak kita memudahkan orang untuk membeli produk kita lagi gitu. Ya, jadi konsumen nggak hanya beli sekali gitu ya, tapi juga membeli berkali-kali gitu ya. Ya, kalau orang sudah membeli berkali-kali ke kita, nah itu kan disebut sebagai pelanggan kita, karena dia udah langganan beli ke kita gitu. Ya, jadi emang salah satu manfaat dari sales panel ini yaitu membuat kita memperbanyak pelanggan. Ya, jadi ya intinya sih itu gitu teman-teman, dari bisnis kita kan bagaimana agar orang lagi-lagi beli ke kita gitu ya, atau bagaimana agar orang menjadi pelanggan kita gitu ya, langganan ke kita gitu kan. Nah itu teman-teman, nah itu yang harus diperhatikan. Nah, kita coba bahas lebih dalam lagi teman-teman ya, ini tentang sales panel. Jadi emang membahas tentang ini gitu ya, maka ya setiap kita pasti punya pendekatan berbeda-beda ya, tergantung dari mana orang tersebut ya belajar. Kita belajar dari mana nih ya. Nah, dari buku yang teman-teman baca, nah itu kan dijelaskan garis besarnya gitu ya. Sehingga ya, insya Allah teman-teman itu bisa langsung paham dan bisa langsung mempraktekkan strategi dalam bisnis teman-teman. Ya, oke. Sebelum kita mulai, suara saya masih terdengar jelas? Masih Ustadz. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita lanjutkan dulu ya. Nah, karena tujuan terakhir adalah teman-teman bagaimana agar kita dapat pelanggan, maka kita bisa membagi panel menjadi 3 bagian. Ya, kan ada 3 bagian nih. Kita bagi 3 aja nih. Ada bagian teratas, ya, yang disebut apa? Top up sales panel gitu ya. Artinya ya atas gitu kan. Atau disingkat jadi TOFU gitu ya. Kemudian bagian tengah disebut middle of
sales panel ya yang disebut MOVU, dan bagian bawah nih ya disebut bottom of sales panel, bisa disebut BOFU. Ya, jadi ada TOFU, MOVU, BOFU ya. To, mo, bo gitu ya. To top berarti ya atas, mo itu middle, middle, bo itu ya bottom gitu ya, bawah. Jadi atas, tengah, bawah. Nah, kebayang ya teman-teman ya. Jadi ada bentuk corong, kita bagi 3, bagian atas, tengah, dan bawah. Ya, bagian atas tadi kan bahasanya tuh prospek kita gitu ya. Bagian bawah pembeli kita, bagian tengah pembeli kita, bagian bawah itu harapannya dia menjadi pelanggan kita. Ya, walaupun dari segi jumlah tentu akan semakin sedikit. Ya, semakin sedikit. Maksudnya tuh yang sedikit itu yang jelas-jelas menjadi pelanggan kita gitu teman-teman. Oke. Tadi kita bagi menjadi 3 bagian karena tiap bagian itu punya fungsinya masing-masing. Ya, bagian atas ada fungsinya, tengah ada fungsinya, bawah juga ada fungsinya. Nah, kita ke yang pertama dulu ya, bagian teratas nih. Nah, di bagian teratas atau TOFU tadi, nah ini fungsi ya, kita bicara tentang fungsi, perlu dilakukan adalah fokus mengumpulkan prospek atau calon pembeli. Ya, oke. Jadi fokusnya di corong teratas itu kita fokus mengumpulkan prospek ya atau calon pembeli. Nah, calon pembeli yang dikumpulkan ini ya nantinya itu akan kita ubah jadi pembeli kan gitu. Ya, yang kemudian ujungnya ya nanti akan berubah jadi pelanggan kan itu ya teman-teman ya. Jadi di bagian teratas ini sangat-sangat penting ya teman-teman ya. Karena kalau nggak ada calon pembeli gitu ya, nggak ada prospek, maka kita nggak bisa lanjut ke bagian selanjutnya gitu ya, ke bagian tengah, apalagi ke bawah gitu kan, bagian atas aja nggak ada. Jadi jelas banget kalau nggak ada calon pembeli, memang kita mau jualan ke siapa gitu ya. Berarti kan kita harus cari dulu nih fokus. Ya, bisa nggak nih kita ngumpulin orang-orang gitu ya, calon-calon pembeli atau prospek kita gitu ya. Oke ya, jadi itu fokus di bagian pertama ya, bagian terakhir fokus mengumpulkan prospek atau calon pembeli. Nah, kalau ada yang ngerasa jualannya kurang laris, ya mungkin masalahnya ada di bagian ini teman-teman. Ya, memang kenyataannya di lapangan ini kan pengalaman si penulis gitu kan, itu sering menemukan teman-teman pengusaha pemula nih ya, yang baru-baru ngebangun bisnis itu langsung jualan ya, tapi melewatkan bagian teratas ini gitu ya. Mereka sibuk nih posting barang dagangannya gitu ya, jualan di sosmednya gitu kan, tapi belum tentu yang lihat adalah calon pembelinya kan gitu ya. Akhirnya ya udah dicuekin gitu kan ya. Padahal cara termudah untuk dapat pembeli adalah datangkan dulu calon pembelinya ke bisnis kita gitu ya. Jadi setelah mereka datang baru tuh kita tawarkan macam-macam ya. Jadi calon pembelinya datang dulu baru jualan. Nah, ini kan pengalaman yang dituliskan oleh si penulis itu yang di apa? Yang ditemukan teman-teman pengusaha pemula tuh kayak gitu langsung jualan. Wah, eh, promo sana sini gitu kan. Padahal ternyata belum ada calon pembelinya gitu kan. Ya, jadi calon pembelinya datangin dulu gitu kan baru jualan. Ini kalau bahasa di buku ini ya. Jadi gimana nih yang harus kita lakukan untuk mengumpulkan calon pembeli? Kan itu pertanyaannya gitu ya. Gimana sih caranya kita ngumpulin calon pembeli? Nah, eh, ini teman-teman ada beberapa poin ya yang bisa kita mungkin petik atau apa ambil gitu ya untuk mengumpulkan calon pembeli. Nah, kita bisa menggunakan salah satu dari cara-cara di bawah ini. Jadi makanya ada beberapa cara kita sesuaikan tuh. Ada nggak yang sesuai dengan kita kira-kira? Oke, yang pertama invite gitu ya. Jadi teman calon pembeli Anda di Facebook. Ya, ini kalau pakai Facebook ya, pastikan yang di-invite adalah target pasarnya, ya alias orang yang kemungkinan akan tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Ini kalau kita bicara pakai Facebook kan ya, kita coba invite dulu tuh calon-calon pembeli kita gitu ya. Jadi pastikan, jadi nggak asal invite aja tuh ya. Kira-kira kamu udah tahu gitu ya siapa-siapanya kita invite. Nah, kalau sudah invite gitu kan ya syukur-syukur dia confirm gitu ya.
setelah kita invite gitu kan. Nah, dari situ kan kita bisa tuh ngemasarin. Kenapa? Karena memang udah ada jelas gitu kan. Kemudian yang kedua, gunakan sosial media yang dipakai oleh calon pembeli Anda. Ya. Dan ya kita bisa eksis. Jadi sebenarnya memang ini secara tidak langsung juga ketika kita punya Instagram gitu ya, punya WhatsApp ya atau yang lainnya, itu secara tidak langsung sebelumnya teman-teman memang sudah mengumpulkan calon-calon pembeli gitu ya, atau prospek teman-teman. Nah, sehingga dari situ teman-teman ketika posting di Instagram pun gitu ya, atau di status WA-nya masing-masing, ya sebetulnya memang di situ teman-teman sudah menawarkan gitu ya, memasarkan ke calon-calon pembeli. Siapa calon-calon pembelinya? Adalah orang-orang yang ada di kontak teman-teman, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau ternyata ada yang belum di-save nih, belum disimpan nomor teman-temannya gitu kan, yang sebetulnya itu adalah target pasar kita. Nah, berarti kita save dulu, ya kan? Kita simpan dulu biar nanti orang-orang bisa melihat gitu ya status WA kita gitu kan. Ya, kalau ternyata dia belum nge-save nomor kita ya minta dia buat nge-save juga gitu teman-teman gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga endorse gitu ya. Minta nih ke influencer gitu ya atau orang yang berpengaruh ya di sosial media untuk merekomendasikan bisnis kita. Ya, ini ada yang berbayar, ada juga yang gratisan ya. Teman-teman silahkan aja tuh. Kalau teman-teman punya selebgram gitu ya, teman selebgram gitu kan atau orang yang katakanlah followersnya banyak, boleh tuh minta di endorse produknya teman-teman. Tentu ya tadi gitu ya, ada yang berbayar, ada yang gratisan. Ya, atau bahkan mungkin jangan-jangan di sini teman-teman yang membuka jasa endorse gitu ya. Wah, keren banget berarti. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini paid traffic ya, atau gunakan FB Ads untuk mempromosikan bisnis Anda. Ini jelas ya berbayar sih ya. Jadi berbayar. Kemudian yang selanjutnya, jual murah beberapa produk Anda ya, produk teman-teman. Ini nggak dapat untung dari program tersebut, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting banyak orang kenal bisnis kita lewat cara itu. Kemudian bagi-bagi hal gratis yang manfaatnya bisa dirasakan calon pembeli. Nah, jadi ngebikin bagaimana agar mereka tertarik gitu ya ke kita. Ya, selanjutnya kan juga kita bisa ngadain program giveaway gitu ya. Syaratnya yang ikut harus mengikuti media promosi kita gitu kan. Ada giveaway nih gitu kan. Tapi follow dulu gitu. Ya, kemudian minta kenalan ya atau tokoh ya merekomendasikan bisnis kita kepada kenalannya. Ya, misalnya teman-teman punya teman yang punya pengaruh, ya ini kayak semacam jadi endorse juga sih gitu ya, endorsement juga gitu. Nah, itu bisa juga kan, ayo dong nih kasih tahu teman-teman kamu gitu kan, saya punya produk ini bagus gitu kan ya, minta rekomendasi. Itu ya teman-teman. Atau bisa juga kita simpen toko kita gitu ya di daerah yang memang sering dilalui oleh calon pembeli gitu ya. Kemudian rajin juga ikut kegiatan-kegiatan seperti pameran atau cara sejenisnya. Ini ya salah satu, bukan salah, beberapa cara yang ditawarkan di dalam buku. Ya tentu ini bisa disesuaikan oleh teman-teman ya. Jadi nggak harus semuanya diikuti. Ya boleh jadi oh ini belum pas nih, belum cocok dan atau belum memungkinkan ya. Silahkan disesuaikan. Ya, yang jelas memang untuk mengumpulkan calon pembeli ini ya masing-masing kita punya cara berbeda gitu ya. Ya setiap kita punya cara berbeda. Ya, termasuk beda bisnisnya beda cara gitu kan. Nah, silahkan teman-teman ya bisa lakukan tuh cara-cara yang mungkin diterapkan ya. Yang kira-kira memungkinkan, kalau emang nggak memungkinkan ya nggak usah dipaksakan. Ya intinya itu. Ya, jadi tujuan utama bagian teratas ini ya apa sales funnel ini gitu ya adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin calon pembeli. Ya, jadi supaya orang kenal dulu. Ya, jadi itu ya sederhananya yang bagian teratas itu untuk dapat sebanyak mungkin calon pembeli. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu yang middle, ya, yang tengah. Nah, setelah calon pembelinya terkumpul nih, ya kan tadi kita udah katakanlah sukses nih ngumpulin calon-calon pembeli kita. Nah, masuk ke bagian tengah ya, teman-teman. Jadi ngubah tuh si calon pembeli tadi jadi pembeli, ya, atau bahasanya itu
ya bagaimana agar terjadi transaksi pertama gitu ya. Transaksi pertama itu kan artinya si calon pembeli tadi ngebeli produk kita gitu. Ya artinya dia sudah menjadi pembeli kan, pembeli kita gitu ya, pembeli ke kita gitu, pembeli ke kita. Nah, untuk bisa seperti itu teman-teman, di dalam bagian tengah ini yang perlu dilakukan adalah dua hal. Yang pertama adalah marketing, kedua adalah selling. Ya, ini kan kemarin sudah dibahas juga ya teman-teman di pembahasan secara umum fundamental bisnis gitu ya. Jadi memang marketing itu teman-teman membuat orang yang belum kenal produk menjadi kenal gitu ya. Sedangkan selling artinya mendapatkan penjualan. Jadi ya gimana sih supaya orang kenal gitu ya, tahu produk kita gitu, bahwa produk kita ini produk terbaik gitu ya, insya Allah gitu kan. Dan setelah orang kenal, akhirnya bagaimana agar orang itu juga akhirnya ngebeli gitu ya. Ada proses penjualan di situ. Ya, tujuan marketing itu yang membuat calon pembeli percaya kepada bisnis kita, gitu ya, kepada produk kita. Itu kan marketing tuh ya. Jadi kan kita ngenalin nih produk kita, produk gue kayak gini nih, keren, bagus, sangat bermanfaat gitu kan. Hemat juga gitu ya. Jadi supaya si pembeli itu percaya gitu ya kepada bisnis kita, kepada produk kita. Nah, ini caranya bisa dengan melakukan interaksi dan edukasi, ya interaksi langsung atau edukasi gitu kan. Ya setelah tahap marketing barulah kita ke tahap selling. Ya seperti yang disampaikan sebelumnya nih dari buku ini, bahwa memang banyak banget orang yang masih terburu-buru saat memasarkan produknya. Ya mereka jualan garis keras namanya ya. Yang penting todong untung-untungan kan. Nah, kalau cara menawarkannya gitu, teman-teman, ini wajar gitu ya, rentan kena penolakan. Ya, harusnya memang dapetin dulu kepercayaan calon pembelinya, baru setelah itu jualan. Ya. Nah, tanpa kepercayaan kan, ya sekeren apapun gitu ya, sebagus apapun produk kita, ya pasti akan ditolak. Ya. Kenapa sih? Ya, karena memang kepercayaan adalah syarat utama dari penjualan. Ya, tanpa kepercayaan mustahil tuh ada penjualan. Ya, coba kita pikirkan baik-baik, benar nggak tuh? Ya, dan memang saya pribadi juga kadang kayak gitu, ketika mau beli sesuatu itu ya kadang lihat dulu tokonya gitu ya, lihat dulu orangnya gitu kan, ini bisa dipercaya nggak sih gitu kan. Oh ini mah udah terkenal, udah bagus, oh dia mah saya kenal nih sama dia gitu kan. Nah, dari situ biasanya kita lebih apa ya, lebih tenang gitu ya ketika melakukan pembelian gitu kan. Ya nggak tahu nih teman-teman kayak gitu juga nggak ya. Kalau saya pribadi sih ya kayak gitu, kalau memang orang itu bisa dipercaya gitu ya, dan kita udah kenal bahkan gitu ya, kenal baik, biasanya kita lebih tenang tuh melakukan transaksi ya. Tapi kalau misalnya ini siapa gitu kan, hal pasti ya muncul aja tuh kekhawatiran gitu ya. Tapi itulah pengalaman di lapangan, kebanyakan memang seperti itu. Makanya kita ketika mau jualan gitu ya, bisnis, ya bagaimana agar orang juga percaya ke kita gitu kan, bahwa ya kita memang bisa dipercaya gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi marketing dulu, selling kemudian gitu ya. Dapatkan dulu kepercayaan calon pembeli, baru tuh kita bisa mulai jualan. Ya, jadi di bagian middle ini agar bisa segera mendapatkan transaksikan itu gitu ya. Nah, ini kan ada istilah jualan produk penetrasi. Ya, apa sih produk penetrasi? Produk penetrasi gitu ya. Nah, ini teman-teman, produk yang ditawarkan ke calon pembeli agar mereka tertarik melakukan transaksi pertama dengan bisnis kita gitu ya. Biasanya produk penetrasi ini adalah produk yang paling murah tapi tetap diminat. Nah, kenapa harus murah? Ya, bukan yang mahal. Jawabannya agar tercipta namanya buyer experience gitu ya. Pengalaman pembeli gitu ya. Kalau baru pertama kali langsung menawarkan produk yang mahal gitu, biasanya rentan penolakan kan gitu. Ya, jadi ingin menciptakan transaksi secara cepat, ya, jual produk yang murah dulu. Ya, jadi jelas ya teman-teman ya. Fungsi bagian tengah ini adalah membuat calon pembeli percaya, kemudian membuat mereka segera menjadi pembeli. Nah, itu bagian middle nih, bagian tengah. Nah, fungsinya. Ya, jadi fungsi yang pertama tadi bagian atas tuh kita ngumpulin calon pelanggan gitu ya. Nah, di bagian kedua ini membuat mereka jadi pembeli gitu kan. Ya, sorry, buat calon pembeli percaya dulu, nah baru mereka
mau tuh berubah menjadi pembeli gitu teman-teman. Ya, kemudian yang ketiga, bagian bottom ya, bagian bawah nih. Nah, setelah kita berhasil membuat orang jadi pembeli, ya, jangan stop sampai di situ saja tentunya. Ya, seperti yang disinggung di awal buku ini teman-teman ya, bahwa banyak bisnis stuck gitu ya, mentok alias jalan di tempat karena mereka nggak fokus mencari pelanggan, ya kan? Jadi harusnya setelah dapat pembeli, nah masih ada strategi selanjutnya, yaitu strategi terbawah dari sales funnel, yaitu BOFU gitu ya, bottom of sales funnel. Ya, BOFU ini yang membedakan penjual dengan pembisnis. Ya, kalau pebisnis itu akan berpikir bagaimana caranya membuat pembeli balik lagi alias membeli berkali-kali gitu. Sedangkan penjual hanya fokus jualan saja gitu kan. Nah, itu menjadi pembeda juga tuh antara pembisnis dengan penjual kan ya. Nah, di bagian terbawah ini yang perlu dilakukan juga ada dua hal nih. Pertama, puaskan. Kedua, tawarkan ulang gitu. Karena tujuannya kan ini teman-teman, memperbanyak pelanggan. Maka untuk dapat itu ya maka pembelinya harus puas dulu kan. Ya, puas nggak sih dia dengan transaksi pertamanya gitu kan atau dengan pembelian pertamanya? Ya kalau puas ya insya Allah tuh akan balik beli lagi ke kita. Tapi kalau di awal sudah nggak puas ya atau bahkan mungkin kecewa gitu ya, kemungkinan terbesarnya dia nggak akan lagi beli ke kita gitu. Karena memang dari awal saja pengalamannya sudah tidak mengenakan gitu ya. Karena gini teman-teman, pada dasarnya emang ya kita nggak bisa memuaskan setiap pembeli. Tapi walaupun gitu, kita bisa mengusahakannya. Ya, gimana caranya gitu kan ya? Nah, dengan cara memberikan lebih dari ekspektasi mereka. Nah, ini yang bisa kita lakukan supaya pembeli puas ya. Ini contohnya saja. Mungkin bisa diterapkan ataupun tidak gitu ya, disesuaikan. Yang pertama, pastikan produk yang kita jual ya, yang akan dirasakan konsumen itu berkualitas. Ya, jadi pastikan nih berkualitas. Ya, kemudian beri manfaat di atas harga yang harus dibayarkan konsumen. Jadi manfaatnya lebih gitu kan. Wah, dia kan pasti puas banget tuh. Ya, kirimkan barang lebih cepat dari yang dijanjikan. Nah, ini kan value of delivery. Ya, masih ingat ya di bagian fundamental bisnis di apa pertemuan-pertemuan awal. Ini bagian fundamental juga, kirimkan barang lebih cepat dari yang dijanjikan. Berikan kejutan yang mereka tidak duga. Ya, biasanya kita bisa kasih hadiah tuh kan. Saya pernah beli produk di salah satu marketplace, ternyata di dalamnya ada bonusnya juga. Nah, kadang kan kita suka senang tuh ya. Kemudian berikan pelayanan pasca pembelian, ya servis gitu ya. Ya bisa kita dengan menanyakan, gimana kemarin udah beli produk saya gitu kan, ada hal-hal ini enggak gitu kan. Itu bisa juga tuh, jadi kan mereka merasa terkesan gitu kan. Gitu. Kemudian jaga hubungan dengan ya mereka gitu ya, pembeli-pembeli kita. Nah, ini kurang lebih ada 6 poin yang bisa kita lakukan agar pembeli-pembeli kita gitu ya di transaksi awalnya merasa puas gitu. Ini insya Allah teman-teman, kalau kita bisa melakukan itu, eh, pembeli akan mudah untuk kembali dan tidak pindah ke lain hati gitu ya. Bahasnya gitu. Oke teman-teman. Nah, setelah mencoba nih memuaskan pembeli lama gitu ya, maka selanjutnya adalah menawarkan produk kepada mereka di lain waktu. Nah, kita bisa tawarkan produk berikutnya, ya, produk yang lebih mahal katakanlah. Ya, misal di Mofu ya di bagian tengah tadi kita menawarkan produk dengan harga 100.000, di bagian bawah nah kita tawarkan produk yang lebih mahal, katakanlah harganya 250.000. Karena pernah membeli dan puas gitu ya, ada kemungkinan mereka akan mudah repeat order. Ya kan kita pengennya itu kalau jualan orang-orang repeat order gitu ya. Belanja lagi ke kita gitu kan di produk yang harganya lebih mahal. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Jadi untuk membuat pembeli lama kembali ya setelah mencoba memuaskan mereka, kita bisa melakukan ini, menawarkan produk yang lebih mahal, ya, menawarkan produk yang sama di lain waktu jika produknya konsumtif,
ya, atau menawarkan paket hemat, beli lebih banyak, harga lebih murah, atau menawarkan promo khusus pembeli, ya, menawarkan varian berbeda, menawarkan produk yang melengkapi produk sebelumnya, ya, atau menawarkan promo di tanggal-tanggal tertentu gitu ya, atau menawarkan sistem membership. Nah, ini kan salah satu cara gitu ya agar orang mau menjadi pelanggan kita. Ya, kalau misalnya kita ada hal khusus nih buat member gitu kan, biasanya gitu tuh. Ya, mau jadi membership enggak gitu kan. Jadi kalau belanja berikutnya itu ada promo-promo atau ada diskon-diskon khusus gitu ya bagi para member. Nah, ini strategi-strategi teman-teman ya. Jadi cara yang tadi itu memang secara tidak langsung akan membuat pembeli yang puas kembali lagi gitu ya. Jadi puaskan lalu tawari produk lainnya. Begitu teman-teman. Ya. Itu secara garis besar tentang sales funnel. Oke, ada 3 bagian tadi gitu ya. Ada atas, tengah, dan bawah. Atas itu fokus datangkan calon pembeli. Tengah buat calon pembeli yang datang percaya dan segera beli dengan produk penetrasi gitu ya. Produk yang tadi murah-murah dulu gitu ya. Tapi sangat memuaskan gitu. Ya, kemudian bagian bawah memuaskan pembeli lama dan memberikan penawaran gitu ya di lain waktu agar ya pembeli jadi pelanggan kita. Nah, sekarang teman-teman sudah paham konsepnya, insya Allah gitu ya. Maka nanti silahkan diterapkan di bisnis teman-teman. Ya, pesannya nih di dalam buku ini, yaitu lakukan tiap prosesnya berulang-ulang. Ya, kalau di bahasa design thinking kemarin kan ada istilah iterasi. Ya, jadi lakukan berulang-ulang sambil kita perbaiki. Ya, lakukan bagian atas berkali-kali. Ya, jangan stop mendatangkan pembeli ke bisnis kita. Ya, lakukan bagian tengah berkali-kali gitu ya. Pastikan mereka yang datang sebanyak mungkin jadi pembeli. Ya, dan lakukan yang bagian bawah berkali-kali. Jaga pembeli lama, jadikan mereka pelanggan setia. Nah, jadi dengan menerapkan sales funnel, insya Allah ini membuat bisnis kita, ya jualan kita jadi punya arah yang harus dilakukan. Ya, nanti ketika pelanggan semakin banyak, teman-teman, ya tentu kita akan merasakan betapa nikmatnya berbisnis gitu, insya Allah nih, teman-teman ya. Ya seperti itu, teman-teman, untuk pemaparan kembalinya tentang strategi sales funnel gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya, bisa diamalkan, tentu itu yang paling penting gitu ya. Dan teman-teman menikmati ya. Mungkin itu untuk penyampaian materinya. Silahkan nanti jika ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Saya tutup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.